Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah rekomendasi power bank terbaik di akhir tahun 2025 ini dengan berbagai macam kriteria ya. Ada sekitar 10 power bank. Di antaranya nanti ada power bank yang memiliki usia pakai sangat awet, 3 tahun lebih. Dan juga ada power bank mini juga yang usia pakainya sangat awet. Selain itu juga ada power bank yang memiliki kemampuan fast charging sangat powerful. Nah, ada juga power bank yang memiliki kapasitas besar dan sangat rasional juga awet. Lalu juga ada power bank yang mudah untuk dimodifikasi dan masih banyak kriteria terbaik power bank di akhir tahun 2025 ini. Seperti apa informasinya? Simak videonya. Baik, pertama kriteria power bank kualitas awet. Ini dari Redmi Power Bank, kapasitasnya 20.000 mAh. Lihat ini. Dia support fast charging 18 watt, micro USB kabel di dalamnya, kemudian USB-C dan micro USB. Nah, kalau pengen tahu seperti ini fisiknya, Redmi Power Bank sebesar ini power banknya. Nah, ini saya pembelian sejak tahun 2021 sampai sekarang 2025 berfungsi dengan baik. Lihat, turun performa cuma 10%, terus sekarang tersisa 90%. Nah, lihat ini. Nah, silakan lihat postingan saya di bulan 2 2021 ada. Saya tidak bohong dan saya mengatakan awet ya karena saya sudah menggunakannya selama 4 tahun. Bukan kaleng-kaleng saya melakukan tesnya. Sudah saya gunakan sendiri selama 4 tahun, baru saya tes 4 tahun kemudian dia kondisinya masih bagus. Nah, lihat ini. Dia masih menggunakan indikator LED jagung ya, harap maklum era tahun 2021 ini. Terdapat dual port USB-A dan dual port ini micro USB dan Type-C. Ingat, micro USB dan Type-C-nya hanya untuk bisa input, tidak bisa output, sedangkan yang USB-A bisa output dua-duanya. Nah, karena era tahun 2021 jarang saya menemui power bank Type-C yang bisa in out, masih mahal harganya. Atau ya jarang lah ya. Nah, oke. Kalau pengen tahu kualitas lainnya, ini power banknya buatan dari brand Zimi. Zimi itu dulu, sekarang diganti namanya Cooktek. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mau dikoreksi bila salah tentang perusahaannya. Lihat ini, manufaktur by Zimi Korporasi, manufaktur for Xiaomi Komunikasi. Nah, saya sudah beli power bank dari brand Xiaomi sekitar beberapa bulan yang lalu. Pembuatnya bukan Cooktek lagi, tapi brand lain, brand baru lah ya. Saya baru kenalnya juga, baru kenal juga. Tapi ini sekali lagi buatan dari brand Cooktek, bukan kaleng-kaleng soal kualitasnya. Oke, sekarang saya tunjukkan kemampuan fast chargingnya. Ingat, ini fast charging 18 watt ya. Nah, lihat ini, saya hubungkan ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Lihat, saya hubungkan. Nah, kita tunggu sebentar untuk mengetahui indikator quick chargingnya. Nah, lihat, quick charging aktif. Kemudian coba saya matikan layar ponselnya biar stabil dayanya. Lihat ini. Dayanya masih bagus, outputnya di angka 14 watt. Sama seperti power bank terkini, kondisinya power bank fresh untuk daya quick charging 18 watt ya rata-rata segini. Jadi tidak mengalami penurunan performa walaupun usia pakainya sudah 4 tahun, tentang struktur dayanya masih bagus ke ponsel quick charging 18 watt. Sedangkan dalam paket pembelian saya dapat micro USB seperti ini. Ya harap maklum karena power bank 4 tahun yang lalu rata-rata ya portnya atau kabel bawaannya menggunakan micro USB seperti ini. Tapi kalau teman-teman cari power bank yang awet, dan sudah saya buktikan sendiri 4 tahun usia pakainya, dia belum mengalami kerusakan sama sekali. Turun performa wajar ya, namanya juga power bank yang ada baterainya. Kalau secara aturan pabrikan dia dari sel capacity 20.000 mAh, dia rated kapasitinya bisa mencapai 12.000 mAh. Nah, kalau teman-teman mengatakan rated capacity itu real capacity, kalau perusahaan mengatakan rated capacity. Nah, tadi beberapa bulan yang lalu saya tes, dia turun sekitar di 11.000 mAh atau 10.000 mAh. Setelah usia pakai 4 tahun yang lalu, atau sudah saya kasih catatan ya, turun performa sekitar 90%. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman ingin cari power bank yang kualitasnya sangat awet, bisa menggunakan atau membeli power bank Redmi Power Bank. Ini harganya sekitar 200 ribuan, link pembelian ada di deskripsi. Oke, lanjut rekomendasi power bank selanjutnya dari brand Usems. Ini namanya Usems BJ seri. Nah, yang saya suka ini menggunakan desain transparan sehingga ada nilai seni yang beda dibandingkan dengan power bank lainnya, plus menggunakan baterai jenis lithium ion
Kalau Usems mengatakan baterai ternary, kira-kira seperti itu. Oke, ini karena transparan sehingga kita bisa melihat jenis IC atau chipnya ini menggunakan SW6208 ya, bisa dilihat di sini, lihat ini. Nah, ini chipnya atau IC-nya, kira-kira seperti itu. Kalau pengen tahu seperti ini fisik dari power bank-nya. Nah, ini cuma terdapat dual port, ini USB-C bisa in out, USB-A hanya bisa out. Nah lihat dia ketika saya nyalakan digital display-nya seperti ini. Ini ada indikator fast charging-nya. Oke. Sekarang coba saya tes kemampuan protokol isi daya cepatnya ya dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini lewat jalur USB-A. Nah, sambil kita menunggu loading dari protokol isi daya cepatnya, di dalam paket pembelian kita akan dapat kabel charger seperti ini, berjenis USB Type-C. Nah, ukurannya sependek ini. Nah, oke, ini sudah selesai sepertinya. Nah, lihat ini, dia sayangnya VOOC tidak aktif dan Super VOOC tidak aktif. Sayangnya pada daya 22,5 watt itu biasanya kebanyakan VOOC itu aktif, tapi ya adanya seperti itu. Kemudian selebihnya dia semuanya aktif. PD tidak aktif wajar karena saya tes lewat jalur USB-A ya, lihat ini. Boom Express dia juga aktif. Nah, ini kemampuan protokol isi daya cepatnya. Coba saya tes lewat jalur USB-C nya. Kemampuan protokol isi daya cepatnya dia seperti apa? Saya tes dahulu. Nah, lihat dia kemampuan protokol isi daya cepat lewat jalur PD. Langsung PD-nya aktif 22 watt. Nah, ya kalau disimpulkan ya seperti ini, kemampuan protokol isi daya cepatnya dia support semua protokol isi daya cepat kecuali VOOC, Super VOOC tidak aktif. Oke, sekarang coba saya gunakan untuk tes charging ke ponsel. Nah, seperti itu. Ini saya beli sekitar 1 tahun yang lalu, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Ini secara harga normalnya sekitar 200 ribuan atau 150 ribu ke atas. Nah, berhubung ini stok lama ya, dulu saya mendapatkan harga sekitar 100 ribuan, lumayan murah untuk power bank sel lithium ion 22,5 watt dan model transparan. Coba ini saya hubungkan ke ponsel quick charging 18 watt. Nah, kita tunggu sebentar ya, lihat. Nah, seperti ini, quick chargingnya masih aktif dan belum drop ya, berfungsi dengan baik. Lihat ada indikator fast chargingnya yang nyala. Jadi cukup bagus sekali kemampuan power bank Usems ini, bisa dijadikan rekomendasi untuk power bank terbaik akhir tahun dengan desain transparan bernilai seni seperti ini. Oke, rekomendasi power bank selanjutnya dari brand Venson. Ini Venson seri namanya FHK. Nah, bisa dilihat di sini ya. Dia seperti ini desain fisiknya. Ini harganya lumayan murah, sekitar 100 ribuan, bahkan bisa dibawanya kalau lagi promo. Nah, digital display-nya dia seperti ini, seolah-olah layarnya besar ya, tapi yang muncul kecil seperti ini. Nah, ini hanya sebagai pemanis. Nah, seperti ini packingnya. Kemudian di dalam paket pembelian kita akan dapat kabel charger power bank seperti ini. Lalu ini warna port ungu, ini kelas elite biasanya. Biasanya digunakan untuk Huawei kalau tidak salah warna ungu itu. Mau dikoreksi bila saja. Dan kemampuan fast chargingnya sekitar 4-5 ampere. Bukan kaleng-kaleng kabel bawahnya. Oke, kembali ke power bank. Ini terdapat satu port micro USB untuk recharging power bank dan 3 port yang lainnya. Lihat ini, USB-A nya 2, kemudian Type-C nya bisa untuk in out, semuanya warna oranye. Nah, ini ada petir 2 untuk kemampuan fast charging, ini ada petir 1 untuk kemampuan bisa untuk mode daya rendah. Nah, seperti itu. Oke, sekarang coba saya tes kemampuan protokol isi daya cepatnya. Nah, dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Nah, lihat dia mulai jalan. PD tidak aktif wajar ya, karena lewat jalur USB ya. Selebihnya dia support semua protokol isi daya cepat. Bahkan VOOC dia juga aktif. Super VOOC tidak aktif wajar karena maksimal dayanya 22,5 watt. Nah, ini dia restart. Nah, intinya dia support semua protokol isi daya cepat kecuali Super VOOC tidak aktif ya. Ini restart terus. Oke. Sekarang coba saya tes protokol isi daya cepat lewat jalur PD. Nah, lihat ini saya tes lewat jalur PD langsung aktif PD 22 watt. Nah, lihat ini ya. Sambil kita lihat. Nah, ini ada indikator fast chargingnya warna hijau ketika dia aktif fast chargingnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau digabung antara USB-A dan USB-C, dia support semua protokol isi daya cepat kecuali Super VOOC tidak aktif. Cukup bagus sekali. Cuma harga di bawah 100 ribu dari brand bukan kaleng-kaleng, kita sudah dapat power bank kemampuan sebagus ini. Dan fiturnya dan juga sangat bagus ya, fitur kemampuan fast chargingnya. Coba
sekarang saya gunakan untuk charging ke ponsel. Ini saya usia pakai sekitar 6 bulan lebih, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Quick Charging 18 Watt. Nah, seperti ini. Sebentar, saya tata dahulu. Nah, oke. Lihat ini ya. Nah, lihat Quick Charging Xiaomi-nya. Nah, lihat. Nah, Quick Charging-nya aktif. Logo indikator fast charge-nya juga aktif di power bank. Jadi, sangat recommended power bank ini untuk kelas harga 100 ribuan atau di bawahnya, dari brand bukan kaleng-kaleng, kemampuan fast charging yang cukup lengkap sekali. Baik, rekomendasi power bank selanjutnya dari brand Baseus ya. Ini namanya Baseus Powerbank Picogo yang support daya 20 watt. Nah, yang saya suka power bank ini memiliki desain yang cukup kecil sekali, bisa dilihat ini, simple gitu ya, tipis dan kecil. Nah, lihat. Kemudian dia hanya dibekali 3 macam port dan mewakili kondisi port sebuah ponsel kekinian, 1 port USB-A dan dual port USB-C. Tidak ada port micro USB-nya ya, karena dianggap sudah mulai jadul micro USB. Lihat ini. Oke, dari sisi digital display dia seperti ini. Dan ini ada indikator volt dan ampernya ketika kita menggunakannya. Nanti kita tes. Oke, lanjut. Di dalam paket pembelian kita akan dapat kabel PD sepanjang ini. Nah, lihat nih. Sekitar 25 lah ya panjang kabelnya. Kemudian dulu ini saya beli harga sekitar 90 ribuan, dapat free TWS. Nah, ini lihat ini harga promo ya. Nah, dapat free TWS. Anggap ini bonus TWS-nya ini tidak boleh loh ya 100 ribu TWS, tapi saya dapat harga 97 ribuan atau 90 ribuan, dapat power bank 1 plus TWS 1. Sangat-sangat murah ya. Oke, kita kembali ke power bank-nya. Coba saya tes kemampuan protokol isi daya cepatnya dari sisi ini. Nah, oke, sudah saya hubungkan dari sisi USB-A. Oke, kita tes dahulu kemampuan protokol isi daya cepatnya. Nah, lihat nih ya, dia support semua protokol isi daya cepat kecuali PD tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB-A. VOOC, Super VOOC tidak aktif. Sekarang coba kita tes dari sisi jalur PD kemampuan protokol isi daya cepatnya. Nah, lihat nih ya, saya tes lewat jalur PD, dia cuma bisa berkedip-kedip seperti ini atau kurang bisa mendeteksi USB low definisi ketika lewat jalur PD. Nah, lihat ini. Oke, langsung saja saya tes lewat jalur PD ya ke ponsel Samsung 25 watt yang support Samsung Super Fast Charging 25 watt atau PPS. Nah, jadi kita tahu kemampuan PD-nya dia seperti apa. Lihat ini ya. Ini, nah, petir double aktif artinya super fast charging. Nah, bayangkan power bank kemampuan PD 20 watt bisa support super fast charging Samsung 25 watt. Lihat sekali lagi. Nah, kalau pengen lihat indikator fast chargingnya dia seperti ini. Nah, kemudian ketika ini mode charging ya, ini kita bisa melihat volt dan ampernya. Lihat, saya tekan. Nah, 8,6 volt. Kemudian ketika kita tekan lagi 1,9 ampere. Nah, 8,6 kali 1,9 silahkan dikalikan sendiri, itu hasilnya buat. Nah ya, jadi digital display-nya sangat unik, bisa menampilkan persentase baterai ya, kemudian ampere dan volt. Ini beda power bank-nya dibandingkan dengan power bank lain. Desainnya cukup premium, di bagian bawahnya kasar seperti ini, kemudian di sini glossy. Nah ya, cukup recommended sekali untuk teman-teman miliki yang ingin punya power bank desain kekinian, harga lumayan murah ya. Baseus Picogo, link pembelian ada di deskripsi. Oke, rekomendasi power bank selanjutnya buat yang ingin cari power bank kapasitas besar, ini ada robot RT32 30.000 mAh, kemampuannya support fast charging 22,5 watt. Nah, lihat ini ya, kemampuan protokol isi daya cepatnya. Dan dia dilengkapi dengan baterai siklus yang cukup bagus sekali, sekitar 300 siklus dalam waktu 2 tahun. Nah, lihat ini perbandingannya berdasarkan informasi yang ada di packingan. Nah, kalau pengen lihat fisik dari robot RT32 dia seperti ini. Saya sangat suka sekali. Ini salah satu kapasitas power bank dengan kemampuan fast charging yang sangat reliable. Kemampuan fast chargingnya 22,5 watt, kapasitasnya 30.000 mAh. Itu reliable ya, proses rechargingnya tidak terlalu lama-lama banget. Beda
ketika ada yang power bank fast charging 10 watt, kapasitasnya 60.000 mAh, itu tidak reliable. Rechargingnya membutuhkan waktu yang sangat lama, di atas 10 jam. Nah, ya kira-kira seperti itu. Ini kapasitasnya 30.000 mAh, kemampuan fast charging 22,5 watt, proses recharging power banknya tidak membutuhkan waktu lama. Oke, kalau pengen tahu fisiknya dia seperti ini. Nah, di layar displaynya dia seperti ini. Terlihat sangat kekar dan sangat kokoh. Saya suka dengan desainnya. Buat yang butuh power bank kapasitas besar 30.000 mAh, ini sangat recommended. Lihat ini spesifikasinya. Kemudian dia terdapat 4 port, 1 port micro USB, 1 port Type C, dual port USB-A. Lalu di dalam paket pembelian kita akan dapat kabel charger dari brand robot juga. Lihat ini jenisnya USB Type C warna putih. Kurang lebih panjangnya sekitar 50 sampai 1 meter ya. Nah, oke. Sekarang coba saya tes kemampuan protokol isi daya cepatnya dari robot RT32 ini. Nah, lihat ini. Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, lihat ini ya, dia mulai loading. Samsung fast charging 15 watt aktif, Huawei juga aktif ya, fast charging dan super charger, quick charging dia juga aktif, VOOC dia juga aktif, super VOOC tidak aktif, dia restart. Nah, sama seperti kayak di power bank Vention. Intinya dia support semua protokol isi daya cepat kecuali super VOOC dia tidak aktif. Oke, coba saya tes lewat jalur PD. Nah, lihat nih ya hasil dari lewat jalur PD. Dia PD-nya langsung aktif 22 watt. Selebihnya dia support semua protokol isi daya cepat. VOOC, super VOOC tidak aktif. Jadi kalau disimpulkan, dia support semua protokol isi daya cepat kecuali super VOOC tidak aktif ketika gabungan antara port USB-A dan USB-C. Sekarang coba saya gunakan untuk charging ke ponsel anggap Samsung 25 watt ya. Dia seperti apa kemampuannya? Apakah support Samsung super fast charging 25 watt atau tidak? Coba saya hubungkan. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau 22,5 watt itu biasanya banyak yang support Samsung 25 watt. Tapi ya, kita tunggu saja. Nah, lihat. Dia petir double aktif. Artinya dia support Samsung super fast charging 20 watt atau PPS ya. Lihat. Petirnya aktif warna hijau. Jadi cukup recommended sekali buat teman-teman yang ingin cari power bank kapasitas besar 30.000 mAh, brand bukan kaleng-kaleng, robot ya, dan kemampuan protokol isi daya cepatnya cukup lengkap sekali. Link pembelian ada di deskripsi. Oke, rekomendasi power bank selanjutnya buat teman-teman yang ingin cari power bank ukuran mini, simple tapi memiliki kemampuan fast charging yang paling powerful. Ini ada QuickTech 6. Dia memiliki kapasitas 6.000 mAh, fast charging 55 watt. Ini salah satu power bank mini dengan kemampuan fast charging paling tinggi. Rata-rata power bank mini itu dayanya 10 watt sampai maksimalnya di 22,5 watt. Anker, AOK, Ugreen itu 22,5 watt. Nah, ini QuickTech 55 watt 6.000 mAh power bank mini. Oke, kalau pengen tahu seperti ini power banknya. Nah, digital displaynya dia seperti ini. Kemudian di dalam paket pembelian kita akan dapat kabel premium. Ini lihat dari brand QuickTech ya kabelnya. 6 ampere. Sependek ini ukuran kabelnya dan warna portnya biru. Ini kelas elite ya, warna port biru muda. C2C. Oke. Langsung saya coba ke ponsel 2. Ini ada Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Nah, langsung saya coba seperti ini ya, tidak usah protokol isi daya cepat. Nah, oke, lihat saya hubungkan. Lihat dia seperti ini. Ini cuma dilengkapi dual port USB-C. Lihat turbo charging 55 watt aktif. Bayangkan power bank sekecil ini. Nah, lihat ini ada dual port USB-C. Nah, aktif dan powerful. Coba yang satunya ke Samsung super fast charging 25 watt. Nah, ini kalau bisa saya katakan namanya rajanya power bank mini ya ini. Nah, ini menggunakan sel lithium ion. Jadi bukan kaleng-kaleng kualitasnya. Per selnya 3000 mAh dikali 2 sama dengan 6000 mAh. Nah, lihat petir double aktif. Samsung super fast charging 25 watt aktif. Nah, kalau pengen lihat tes lebih detailnya, cek di postingan terdahulu ya. Full tesnya ada. Jadi buat yang suka power bank ukuran kecil ya, kemampuan hebat ya, power bank QuickTech 6 ini. Kalau pengen tahu saya pegang tangan, lihat dia seperti ini.
Sangat kecil sekali. Simple, powerful, berkualitas karena menggunakan sel lithium ion. Yang berminat link pembelian ada di deskripsi. Oke, rekomendasi power bank selanjutnya dari Vivan VPB T10. Support daya 30 Watt PPS, kapasitasnya 10.000 mAh, menggunakan sel dari brand Samsung, bukan kaleng-kaleng. Namanya saja Smart Power Bank. Ini salah satu Smart Power Bank harga termurah dan desain mini tapi dayanya sekitar 30 Watt. Nah, lihat ini, power bank ini dikemas dengan kemasan seperti ini. Kelas premium ya, kelihatan. Biasanya kalau Anker mengemas power bank kelas premiumnya seperti ini. Nah, ya sama. Oke, lihat. Nah, sebentar saya ambil dahulu dari kemasannya. Nah, seperti ini. Nah, dia memiliki layar digital display atau TFT sangat bagus sekali. Selain memiliki layar digital sebagus ini ya, dia juga ada beberapa fitur lain seperti jam. Lihat, jarang ada power bank yang ada jamnya. Kemudian juga ada stopwatch-nya dan ada timernya. Ini power bank unik dan sangat smart sekali sesuai dengan namanya, Smart Power Bank. Kemudian juga ada kapasitas maksimal atau tingkat kesehatan baterai, ada temperatur dan siklus baterai. Power bank ini dicas berapa kali, ada track recordnya, sudah saya cas 2 kali. Nah, ini power bank unik sekali ya. Smart banget, layaknya sebuah ponsel, ada tingkat kesehatan baterainya dan ada siklusnya. Bahkan ponsel ada yang banyak yang tidak ada siklus baterainya, ini ada. Nah, lihat. Kemudian ada settingan untuk menyalakan layar, nyala 30 detik ataupun nyala terus. Nah ya, seperti itu. Jadi dari segi fitur ini smart sekali. Ini biasanya disematkan pada power bank kelas harga sekitar 600.000 ke atas, tapi ditanamkan ke power bank harga 300 ribuan, sangat murah. Ditambah lagi menggunakan sel Samsung, bukan kaleng-kaleng. Oke, sekarang saya coba untuk tes ke ponsel misalnya Samsung Super Fast Charging 25 Watt. Nah, kalau pengen tahu tes lebih detailnya ya silahkan cek di postingan terdahulu, sudah saya tes ke semua device ponsel dan performanya bisa saya katakan sangat bagus sekali dan recommended. Nah, lihat ini ya, dia super fast charging aktif petir double. Nah ya, kalau pengen tahu dayanya ini masih loading di daya 11 Watt. Coba saya balik seperti ini. Sebentar saya balik ya. Nah, seperti ini. Nah, dia jalan di sudah daya di 18 Watt. Nah, ini masuk dalam kriteria Samsung Super Fast Charging 20 Watt karena dayanya di atas 15 Watt. Untuk ke ponsel Xiaomi sudah saya tes. Dia memiliki kemampuan setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 Watt. Silahkan cek di postingan terdahulu. Jadi secara fitur dia memiliki kemampuan smart banget. Ada jam, ada timer, ada stopwatch, kemudian layar digital display ya. Dan menggunakan sel bukan kaleng-kaleng, Samsung sel. Bila berminat link pembelian ada di deskripsi. Rekomendasi powerbank selanjutnya dari brand Acom. Ini Acom AP201. Nah, kapasitasnya 20.000 mAh, support fast charging 22,5 Watt. Nah, yang saya suka powerbank ini memiliki modul yang sangat kuat sekali. Saya punya ini usia pakainya sudah sekitar 3 tahun ya, sejak tahun 2022. Usia pakai powerbank ini sekitar 1 tahun sampai 2 tahun baterainya drop, sudah rusak. Kemudian ini saya ganti menggunakan baterai kapasitas 5.000 mAh. Nah, yang saya suka modulnya cukup kuat sekali. Sampai sekarang dia masih berfungsi dengan baik. Kemampuan fast charge-nya saya dibekali baterai yang usia pakai 1 tahun sampai 2 tahun mengalami kerusakan. Nah, wajar ya powerbank seperti ini usia pakai 1 sampai 2 tahun rusak, menurut saya itu sudah wajar. Oke. Kalau pengen tahu, ini yang saya suka, powerbanknya itu mudah untuk dimodifikasi atau di custom. Nah, ini waktu mengalami kerusakan ya memang sengaja powerbanknya saya ledakkan. Tujuannya untuk membongkar casing ini. Lihat, ini casingnya membongkarnya melewat ledakan baterainya dari dalam sehingga tidak mengalami boncel sama sekali. Lihat ini, sangat rapi sekali proses pembelahan casingnya. Sehingga ini saya kriteriakan powerbank yang mudah untuk di custom. Powerbank ini sudah pernah saya custom dengan menggunakan sel
18650 ragi Panda ataupun sel polimer, semuanya berfungsi dengan baik, tidak ada kendala, dan modulnya mampu melakukan penyesuaian. Nah, ini saya ganti kapasitas 5000 mAh, tidak ada masalah. Oke, kalau pengen tahu ini chipnya, mungkin kalau teman-teman pengen paham chip dari power bank ini, sebentar saya senteri dahulu ya. Nah, lihat ini ya, chipnya dia menggunakan seri SW6208. Nah, ini salah satu chip yang cukup bagus sekali kemampuannya, bisa support banyak protokol isi daya cepat. Oke, saya tunjukkan kemampuan protokol isi daya cepatnya dengan menggunakan USB Dr. Finish ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, lihat nih ya, dia support banyak protokol isi daya cepat, mulai dari Samsung 15 watt, Huawei Supercharger Protocol, Quick Charging 2.0, bahkan VOOC dia juga support, dan Boom Express dia juga support. Nah, lihat kemampuan protokol isi daya cepatnya menurut saya lumayan memuaskan. Oke, sekarang coba kita tes dari sisi kemampuan protokol isi daya cepat lewat jalur PD. Nah, lihat ini dia mulai loading, langsung PD-nya aktif 22 watt. Nah, dia support banyak protokol isi daya cepat, bisa dilihat di sini. Nah ya, jadi kalau disimpulkan dari kedua port yang saya tes, dia support semua protokol isi daya cepat kecuali Super VOOC tidak aktif. Sekali lagi, yang saya suka dari power bank ini itu mudah untuk dimodifikasi atau di custom ketika baterainya mengalami kerusakan. Ya, cara bongkarnya seperti tadi, yaitu dengan cara dibuat 5% atau 0% baterainya agar dia meledak dari dalam, kemudian dia akan terbuka dengan sendirinya. Lihat ini, proses pembelian casingnya sangat sempurna, tidak saya congkel dari luar, tapi ledakan dari dalam power bank itu sendiri. Lihat, nah cukup rapi sekali karena tidak dicongkel. Nah, terdapat dorongan dari dalam baterai power bank itu sendiri. Bila berminat, buat teman-teman yang ingin cari power bank mudah dimodifikasi setelah mengalami kerusakan baterai, Acom AP201 ini cukup recommended sekali. Oke, rekomendasi power bank selanjutnya dari brand Acmic. Ini Acmic Digimax Super Mini. Nah, dia tampilannya seperti ini. Ini saya usia pakai sudah sekitar 3 tahun lebih ya. Sampai sekarang masih awet menggunakan sel lithium ion. Saya pegang seperti ini kecilnya. Nah, sangat awet sekali karena menggunakan sel lithium ion. Dia dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, ini salah satu power bank yang lumayan bagus fiturnya. Dia support mode daya rendah dan fast stroke charging mode. Ini sebuah mode recharging power bank plus power banknya digunakan untuk charging ke ponsel bisa secara bersamaan. Nah, oke, dia support daya 22,5 watt. Nah, oke, seperti ini. Kemudian dia juga menggunakan sel lithium ion, bisa dilihat di sini. Nah, ukurannya cukup kecil sekali seperti ini. Oke, coba saya gunakan untuk charging ke sebentar, saya tes dari sisi protokol isi daya cepat dahulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Ini harganya lumayan, sekitar di 200 ribuan, tapi sangat awet. Lihat, usia pakai sejak tahun 2022 bulan 6 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah, lihat ini kemampuan protokol isi daya cepat dari power bank Acmic Digimax. Nah, lihat ini, dia juga support VOOC. Nah, Super VOOC tidak aktif wajar karena daya maksimalnya 22,5 watt. PD tidak aktif wajar karena lewat jalur USB-A hasil tesnya. Lihat, sangat lengkap sekali ya kemampuan protokol isi daya cepatnya. Nah, kelemahannya cuman harganya lumayan mahal, tapi ya sesuai dengan harga. Kalau pengen awet itu cari power bank yang menggunakan sel lithium ion. Biasanya dia usia pakainya 3 tahun ke atas masih berfungsi dengan baik, asalkan kita penggunaannya jangan terlalu diporsir maksimal ya, biar baterainya tidak mudah rusak walaupun menggunakan sel lithium ion. Lihat ini, saya tes menggunakan jalur USB-C. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, lihat, dia support 22 watt lewat jalur PD langsung aktif. Lihat ini. Nah, kemampuan protokol isi daya cepatnya. Oke, lihat, Huawei juga aktif lewat jalur PD, Quick Charging 2.0, 3.0 juga aktif lewat jalur PD. Jadi kalau digabung lewat jalur PD dan USB-A, dia support semua protokol isi daya cepat kecuali Super VOOC tidak aktif wajar karena daya maksimalnya yaitu 22,5 watt. Sekarang coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung 25 watt, super fast chargingnya aktif atau tidak. Oke, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar.
Ini masih loading ke ponsel Samsung 25 Watt. Ini Samsung Galaxy A05. Nah ya lihat, ini mode ponsel mati ya, saya tesnya lewat jalur PD. Nah lihat, petir double aktif. Ini tandanya dia support Samsung Super Fast Charging 25 Watt. Ini lihat aktif. Oke, jadi kalau berminat, link pembelian ada di deskripsi ya. Cukup awet sekali usia pakai powerbank Acmic ini. Oke, rekomendasi powerbank selanjutnya ini ada powerbank P seri yang support daya 150 Watt 10.000 mAh. Nah, yang saya suka powerbank ini support Xiaomi Turbo Charging hingga 120 Watt, 60 Watt. Lalu kemampuan speed recharge-nya sangat cepat sekali. Dengan menggunakan adapter charger sekitar 100 Watt ya, recharging powerbank ini tidak ada 1 jam sudah full. Lihat kapasitas 10.000 mAh. Nah, kemampuan input dari powerbank ini bisa mencapai hingga 90 Watt. Namanya ultra fast input, kemudian menggunakan lithium ion cell. Jadi kemampuan kualitas selnya cukup bagus sekali. Kemudian ini Cooktek ya yang memproduksi, dia memproduksi sendiri. Lihat ini, manufaktur by Nanjing Cooktek Electronic. Nah, bukan rebranding. Nah, kalau pengen tahu powerbanknya dia seperti ini. Saya pegang tangan, dia ukurannya seperti ini. Terdapat dual port, satu port USB A untuk out dan satu port USB C untuk in out. Bisa untuk laptop, bisa untuk charging ke ponsel lainnya. Nah, ciri-ciri powerbank yang support ke laptop itu biasanya dia support 20 volt ya. Lihat, sebentar, saya lihatkan ini untuk USB C out. Lihat ini 20 volt 6 ampere 120 Watt. Nah, coba saya buktikan lewat PD trigger. Nah, ini ya, dalam paket pembelian kita akan dapat kabel 6 ampere. Nah, seperti ini dari brand Cooktek warna biru, kelas elite seperti ini. Nah, ini kalau kita melihat kemampuan 20 volt itu bisa digunakan untuk charging ke laptop 20 volt, misalnya Type C full fungsi. Oke, saya tes PD triggernya sebentar. Nah, lihat ini. Nah, lihat 5 volt, maksudnya 20 volt ini, lihat. Nah, ini kemampuannya dia 20 volt 5 ampere 100 watt ya. Nah, bisa dilihat dia di sini. Nah, lihat ini, paling tinggi dia 20 volt 5 ampere 100 watt. Nah, ini bisa digunakan untuk charging ke laptop. Oke, sekarang saya teskan kemampuannya dia ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 Watt. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Ini saya tidak menggunakan wattmeter ya, karena cuma tes indikator saja. Lihat, 67 Watt maksimal. Dan bisa digunakan untuk Xiaomi 120 Watt juga bisa menurut saya. Lihat. Nah, coba saya gunakan untuk ke ponsel Samsung ini. Samsung 25 Watt super fast charging Samsung 20 Watt. Lihat, saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, ini mode ponsel mati ya. Nah, lihat, dia sudah nyala, petir double aktif atau super fast charging Samsung aktif 25 Watt. Tentunya ini juga bisa digunakan untuk charging ke ponsel Samsung 45 Watt. Nah ya, lihat. Nah, jadi kalau teman-teman ingin cari powerbank yang support Xiaomi Turbo Charging, support ke laptop, support ke Samsung PPS, powerbank ini cukup recommended. Dibekali dengan sel lithium ion, kemampuan voltasenya hingga 20 volt, kemampuan speed recharge-nya sangat cepat sekali. Tidak ada 1 jam sudah full dengan kapasitas powerbank 10.000 mAh. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Oke, rekomendasi powerbank yang terakhir dari brand Venson. Ini powerbank built-in kabel, dayanya 40 Watt, namanya Dash Power Pro. Kapasitasnya 20.000 mAh, support PD dan PPS. Kalau pengen tahu seperti ini fisik dari powerbanknya. Ini 20.000 mAh tapi menggunakan konsep desain lumayan kecil. Dibandingkan dengan Xiaomi Redmi powerbank tadi, lebih besar dan lebih berat Xiaomi Redmi powerbank. Ini model terkini ya, modelnya agak persegi. Kalau yang model zaman dahulu 20.000 mAh agak memanjang. Nah, built-in kabel. Nah, tidak perlu khawatir built-in kabel kalau kabelnya rusak. Ada juga port USB-C yang in out. Lihat ini. In 30 Watt, out bisa mencapai 45 Watt. Jadi kalau kabel built-in kabelnya rusak, masih ada portnya yang sebagai pengganti. Kemudian USB-A-nya support output 22,5 Watt. Ini ada digital display-nya. Coba saya nyalakan ya, digital display-nya dia seperti ini. Nah, lihat, enak, simple powerbank-nya. Kemudian ini spesifikasinya dia. Yang saya suka, powerbank ini double
sertifikat. Ada sertifikat aman untuk penerbangan secara internasional atau umum, dan ada sertifikat Triple C yang aman dibawa untuk penerbangan ke Cina. Double support Triple C, support untuk aman dibawa ke pesawat. Nah ya, oke. Kalau pengen tahu kemampuan seluruh daya PD triggernya ya, coba saya tes PD trigger dari powerbank Vincent ini. Nah kalau dia nanti support 20 volt, ini bisa digunakan untuk charging ke laptop. Lihat ini, dia support 20 volt. Nah 20 volt 2,25 ampere sama dengan 40 watt. Ini bisa digunakan charging ke laptop Windows 10, maksudnya Windows 11 ataupun lainnya yang Type C full fungsi bisa ngangkat karena dia 20 volt support. Nah, dari teori 45 watt dia bisa mencapai 49 watt. Nah, coba saya gunakan untuk tes ke misalnya Samsung 25 watt ya. Seperti apa? Kalau ke ponsel Xiaomi, biasanya kalau powerbank PD atau BB seperti ini, dia supportnya di quick charging, tapi secara seluruh daya dia itu setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Ini sudah saya tes full ya ke berbagai macam ponsel. Lebih jelasnya silakan teman-teman cek di postingan terdahulu. Sudah saya tes full dari ponsel 15 watt atau iPhone hingga ke ponsel 100 watt, semuanya ada. Ya, ini hanya tes cepat. Lihat ini. Dia support petir double atau super fast charging Samsung 20 watt. Nah, ini kalau 40 watt mestinya bisa digunakan untuk charging ke ponsel Samsung 45 watt atau super fast charging 2.0. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi ya. Baik, jadi kesimpulannya silakan teman-teman pilih sendiri ya kriteria powerbank atau rekomendasi powerbank buat akhir tahun sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bila ingin cari powerbank yang powerful, support Xiaomi Turbo Charging hingga 120 watt menggunakan sel lithium ion, bisa menggunakan QTEC 150 watt ini. Atau pengen cari powerbank yang desain kekinian, kapasitas besar 45 watt, ini ada 20.000 mAh dari brand Vincent dan sudah mengantongi sertifikat Triple C sehingga aman digunakan untuk penerbangan. Nah ya, ini support untuk laptop ataupun ke Samsung 45 watt ataupun Samsung 20 watt dia juga bisa. Ataupun ke ponsel lainnya maksud saya, dia juga bisa. Lanjut, atau ingin mencari sebuah powerbank yang desain kecil, kemampuan fast charging powerful, bisa menggunakan QTEC 6 ini. Ini kapasitas baterai 6000 mAh. Lihat desainnya sangat kecil sekali. Fast charging 50 watt atau support turbo charging 50 watt dibekali dengan sel lithium ion, bukan kaleng-kaleng. Atau ingin mencari powerbank yang punya fitur sangat bagus atau smart powerbank, bisa menggunakan Vivan VPP T10 ini, menggunakan layar digital display seperti ini, ada fitur jam, stopwatch, timer, dan tingkat kesehatan baterai ataupun temperatur dan lain-lain. Lihat, ini harga cuma 300 ribuan dibekali sel bukan kaleng-kaleng dari brand Samsung. Atau ingin mencari powerbank yang harganya murah tapi fitur bagus, brand bukan kaleng-kaleng, bisa mencari Vincent ini. Harga di bawah 100 ribu, kemampuan fast chargingnya cukup lengkap sekali, dari brand bukan kaleng-kaleng, namanya atau modelnya FHK. Nah ya, selebihnya silakan teman-teman pilih sendiri powerbank 10 yang saya rekomendasikan buat akhir tahun. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes rekomendasi powerbank akhir tahun ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli powerbank 10 ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.